Selamat pagi pemirsa, sebanyak 9,89 juta anak muda di tanah air berada di golongan Not in Education, Employment and Training atau NEET karena alasan putus asa, disabilitas, kurangnya akses transportasi dan pendidikan, keterbatasan finansial dan kewajiban rumah tangga. Kondisi itu sangat mungkin memberikan dampak buruk, terutama akibat menggunungnya masalah sosial seperti kemiskinan, kesehatan yang rendah, pengangguran, dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Bagaimana bisa berharap menjadi bangsa emas bila generasi pengisinya ialah warga yang membuat cemas? Inilah editorial Media Indonesia, edisi Sabtu 18 Mei 2024 dengan tema Generasi Emas yang Cemas bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100 dan pagi ini sudah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Kania Sutisnawinata. Makanya selamat pagi. Ini Selamat pagi. Alhamdulillah kita masih employed. Kita masih produktif, tapi ternyata faktanya bahkan ada prediksi nanti akan Gen Z ada yang harusnya produktif, Gen Z. Betul. Potensinya tidak diberdayakan. Itu yang nanti akan kita bahas terkait dengan generasi emas yang cemas, apa yang harus diperhatikan supaya memang benar-benar bisa menjadi ledakan demografi ini menjadi aset ya, bukan menjadi bencana atau beban. Ya. Nah, tapi sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu beberapa topik utama menjadi headline di Harian Media Indonesia. Kali ini pemirsa yang pertama cukup memprihatinkan, korbannya bertambah lagi menjadi 67 tewas ini terkait dengan bencana di Sumatera Barat. Apakah selama ini pemerintah sudah cukup dengan upaya mitigasinya, Pak? Ya, ini menjadi contoh teranyar begitu ya, bahwa ada ketidaksiapan gitu ya, baik dari sisi pemerintahnya maupun dari masyarakatnya gitu. Karena kemudian kalau kita bicara mengenai proses mitigasi itu kan harusnya bisa meminimalkan dampak dari bencana. Dan kita tahu Indonesia adalah negara yang rawan dengan bencana begitu ya. Sehingga ke depan memang harus diupayakan perbaikan paling tidak dalam sisi kesiapsiagaan gitu. Nah, salah satunya ya harus dimulai dari misalnya informasi kebencanaan dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana budaya kesiapsiagaan ini menghadapi bencana itu juga harus ditumbuhkan di tengah masyarakat sehingga mereka juga tidak gagap ketika menghadapi dampak dari bencana. Seperti yang sekarang kita lihat di layar seperti ini, harusnya masyarakat sudah tahu apa yang harus dilakukan pada saat bencana itu terjadi. Sehingga kerusakannya juga menjadi minimal begitu. Ini kan sudah dari sisi masyarakatnya maupun dari sisi pemerintah. Dari sisi pemerintah juga. Ini kan sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka ya Mbak, apalagi bahkan Sumatera Barat misalnya sampai punya istilah sendiri, galodo gitu kan. Ini artinya kan mereka sudah sejak kecil akrab dengan bencana itu karena mereka sampai punya istilah sendiri. Dan kemarin saya wawancara dengan Kepala Ketua BNPB bilang katanya sebenarnya masyarakat sekitar itu sudah punya cara sendiri kearifan lokal dari kekeruhan air. Jadi mereka tuh bisa mengukur apabila airnya sudah sekeruh ini berarti mereka sudah harus pergi dari tempat itu. Artinya kalau itu diberdayakan sinergis dengan BPBD itu mitigasinya bisa lebih bagus lagi ya. Iya, dan peran pemerintah di situ kemudian digarisbawahi gitu ya. Nah, namanya mitigasi karena terbukti gitu dengan bencana yang terjadi di Sumbar ini sebenarnya kan ada upaya mitigasi yang tidak ditindaklanjuti termasuk penumpukan material vulkanik yang kemudian menyebabkan penyumbatan dan lain sebagainya begitu. Nah, ini yang kemudian menjadi perhatian bersama begitu ya ke depan. Jangan sampai karena ketidaksiapan dan diikuti juga dengan mitigasi yang kurang menyebabkan ya dampak dari bencana ini lebih besar dari yang seharusnya begitu. Terutama kalau kita bicara soal korban jiwa yang jatuh dan lain sebagainya itu kan harusnya bisa dihindari begitu ya. Tapi yang namanya bencana, tapi kan kita bicara soal peta kebencanaan itu kan juga ada sebenarnya. Apakah itu akan dimanfaatkan atau tidak gitu dan bagaimana kemudian pemerintah maupun masyarakatnya bersiap diri gitu. Sehingga tidak gagap setiap kali bencana itu terjadi karena yang namanya bencana itu kan ya dikatakan Indonesia rawan bencana. Jadi kita memang semuanya harus siap menghadapinya. Oke, harus siap. Termasuk menghadapi sidang etik ya. Ini kita berbicara soal Nurul Gufron yang absen dalam sidang etik. Nah, katanya sih masih butuh waktu lebih panjang Mbak untuk merampungkan materi pembelaan begitu. Nah, ini sehingga apa tidak hadir begitu ya. Kemudian akhirnya hadir, sidangnya ditunda lagi gitu. Padahal kan harusnya tinggal menunggu materinya pembelaan dari Nurul Gufron dan kemudian akhirnya sidang itu ditunda hingga minggu depan gitu. Katanya putusannya itu akan dikeluarkan minggu depan, tapi kita tunggu saja gitu apakah akan hadir atau tidak. Tapi yang paling baik adalah untuk menghadapinya ya dan karena tidak alasannya kan katanya untuk membantu teman yang cuti hamil kemudian tidak bisa akhirnya harus dipecat begitu lalu ada campur tangan intervensi akhirnya bisa dimutasi saja. Nah, itu kan kalau misalnya sudah jelas kenapa tidak datang saja begitu kan? Dan silakan dibuktikan di persidangan. Silakan dibuktikan gitu kan. Untuk kemudian membuktikan apakah telah terjadi penyalahgunaan kewenangan atau tidak begitu ya. Sidang etik
etik itu kan kemudian diselenggarakan karena untuk membuktikan itu. Jadi silahkan dibuktikan di persidangan, dan kalaupun terkesan ditunda-tunda menjadi berlarut-larut dan ada kesan seperti menghindari begitu ya. Termasuk di depan publik ya. Karena KPK sudah saatnya kembali bekerja lagi begitu, jangan ricuh dengan konflik internal. Oke, yang juga rawan konflik ini, saya nggak tahu apakah kita bisa menyebut konflik atau mungkin perbedaan pendapat karena masyarakat juga memiliki pendapat yang berbeda-beda. Paling tidak ini di luar dari tugas utama lah ya, begitu ya, di luar dari apa yang harusnya. Kita tahu bahwa pemberantasan korupsi itu kan sekarang memang harus tegakkan gitu, dan mereka punya pekerjaan atau tugas utama yang cukup berat begitu, dan sekarang diharapkan kinerjanya juga semakin ditingkatkan. Jadi urusan-urusan seperti ini yang harusnya bisa segera dikesampingkan, paling tidak dituntaskan dan putusannya segera keluar dan kita tahu statusnya seperti apa gitu. Jadi ini soal transparansi juga. Tugas utama yang berat dan kinerja yang harus dituntaskan juga oleh kabinet, Mbak Ani ya, oleh para menteri yang ada di kabinet saat ini. Ini hanya beberapa bulan menuju transisi ke pemerintahan yang baru, tapi ini kita sudah headline yang berikutnya ya. Sudah headline berikutnya nih, Menteri PDIP sulit dirombak. Nah ini kan seperti panas dingin, ada yang bilang sebenarnya kalau antar partai tidak masalah, masalahnya dengan Jokowi misalnya. Kemudian statement juga tidak pernah diungkapkan langsung secara gamblang oleh Bu Mega ya, selama ini yang ngomong selalu Pak Hasto atau Ganjar misalnya. Nah, jadi yang harus dilakukan apa? Karena ini kan cerminan di publik juga ya, karena kita ingin menteri itu ya bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan begitu. Jadi walaupun misalnya hubungannya sudah dikatakan tidak harmonis lagi karena tidak diundang di Rakernas, kan dikatakan seperti itu ya. Apakah kemudian menjadi pertanyaan publik juga menteri-menteri yang ada di kabinet ini akan di-reshuffle atau tidak? Karena biasanya seperti itu kan. Gitu. Tapi pada kenyataannya memang menteri-menteri yang sekarang diduduki oleh menteri-menteri dari PDIP ini posisinya cukup strategis gitu, sehingga bisa menjadi pertimbangan juga kalau kemudian sekarang di reshuffle, lalu bukankah itu malah menjadi beban bagi penyelenggaraan pemerintahan begitu ya, di saat akhir-akhir pemerintahan. Sekarang ini kan kita sedang dalam masa transisi begitu ya, itu yang kemudian bisa jadi menjadi pertimbangan juga, sehingga kemungkinan agak sulit untuk perombakan menteri dari PDIP ini dilakukan gitu di masa akhir pemerintahan atau di masa transisi seperti sekarang ini. Begitu pula yang dekat dengan Ibu Mega ya. Dan semuanya tentunya bukan karena politis berarti Mbak. Jangan sampai karena kepentingan politis reshuffle itu jika memang harus dilakukan ya. Iya, menurut saya seperti itu gitu. Karena yang penting sekarang adalah bagaimana penyelenggaraan pemerintahan masih bisa berjalan dengan efisien dan efektif, karena ya untuk kepentingan publik. Oke, kepentingan publik itu yang harus diutamakan. Dan kepentingan publik juga ini terkait dengan bagaimana supaya menciptakan publik yang generasi emas yang nanti akhirnya tadi Mbak Tania sempat ucapkan sedikit menjadi berkah, jangan sampai menjadi beban. Ini memang PR yang berat ya, karena jumlahnya besar sekali. Ya ini termasuk indikator indikator yang dimonitor begitu ya, bahwa kemudian kita dengar sudah rilis terbaru dari BPS yang melaporkan bahwa pada tahun lalu, tahun 2023 ada hampir 10 juta ya, jadi 9,9 juta gitu penduduk usia muda di kisaran 15 sampai dengan 24 tahun yang saat ini tercatat masuk, atau tahun lalu tercatat masuk dalam kategori tanpa kegiatan atau youth not in education, employment and training di Indonesia. Padahal seharusnya mereka ini kan ada dalam kelompok Gen Z yang seharusnya produktif gitu, dan dikatakan juga bahwa mereka yang berstatus tanpa kegiatan ini mencapai 22,5% dari total penduduk usia 15 hingga 24 tahun secara nasional. Jadi itu proporsi yang cukup besar dan cukup mengkhawatirkan gitu ya kalau memang kondisinya seperti itu. Apalagi kita kan punya aspirasi untuk mencapai Indonesia emas di tahun 2045 dan juga mengandalkan bonus demografi ini begitu, bukan kemudian menjadi beban gitu. Ternyata mereka yang tidak bersekolah, tidak bekerja, tidak bisa dianggap produktif ini tidak bisa memberikan nilai tambah secara ekonomi gitu. Sehingga memang harus dicarikan jalan keluarnya, potensinya harus bisa diberdayakan, dan tentunya menjadi alarm bagi kita semua ya gitu, untuk kemudian memperhatikan ini. Karena bagaimana mengharapkan mereka bisa menjadi pemimpin di masa depan, bagaimana mereka bisa berdaya saing kalau kemudian jika tidak ada perbaikan kondisi. Dan ini tentunya berkaitan juga dengan mutu pendidikan yang saat ini juga masih banyak tantangan ya di dalam negeri. Dan juga kesadaran bahwa pendidikan itu adalah investasi gitu juga. Bukan hanya sekedar beban anggaran dan lain sebagainya gitu. Jadi kesadaran itu harus mulai dibangun dari hulu ke hilir, dari para pembuat kebijakan sampai dengan masyarakatnya. Jadi tidak terlalu berlebihan ya jika kita kemudian mengharapkan dari negara gitu untuk memperhatikan kondisi ini dan juga membuat
kebijakan dan strategi yang jelas dan juga tuntas. Oke, ini Itu yang terkait kita dengan harapkan. juga kemarin banyak keluhan soal UKT ya. Jadi itu kita akan bahas ya. Jangan jadi ajang memupuk uang, karena sesungguhnya untuk menciptakan generasi emas ya harus menjadi investasi begitu pendidikan ini. Itulah yang kita bahas pemirsa dalam editorial media Indonesia kali ini. Kami akan tayangkan informasinya untuk Anda. Generasi emas yang cemas. Generasi emas yang cemas. Hampir 10 juta penduduk generasi Z di tanah air tidak memiliki kegiatan saat ini. Mereka tidak sedang menjalani proses pendidikan, bekerja, ataupun pelatihan. Data tersebut adalah hasil olahan dari Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas 2023 garapan Badan Pusat Statistik atau BPS. Sebanyak 9,89 juta anak muda di tanah air yang berusia 15-24 tahun dan semestinya sedang berada di masa produktif justru berada di golongan Not in Education, Employment, and Training atau NEET. Para Gen Z itu masuk kategori NEET antara lain karena alasan putus asa, disabilitas, kurangnya akses transportasi dan pendidikan, keterbatasan finansial, dan kewajiban rumah tangga. Selain itu, kegiatan domestik juga menjadi alasan bagi Gen Z perempuan tidak bisa produktif. Padahal, 21 tahun lagi mereka adalah generasi penentu masa depan bangsa. Karena bertepatan pada 1 abad kemerdekaan Republik Indonesia ini, usia mereka berada di rentang 36 sampai 45 tahun. Itulah generasi emas yang diharapkan membuat bangsa ini melesat menjadi negara maju. Kondisi demografi Indonesia pada usia 1 abad itu diprediksi akan didominasi hingga 70% usia produktif 15 sampai 64 tahun. Bila kondisi potensi tersebut tidak dimanfaatkan dan dipersiapkan dengan baik, angan-angan mencapai generasi emas bisa kandas. Bahkan, bukan tak mungkin, kondisi itu justru memberi dampak buruk, terutama akibat menggunungnya masalah sosial seperti kemiskinan, kesehatan yang rendah, pengangguran, dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Sejumlah catatan ini ialah tantangan nyata di depan mata, bukan hanya bagi Presiden Joko Widodo atau Presiden terpilih Prabowo Subianto, melainkan juga tantangan bagi seluruh warga negara. Hanya warga negara telah memandatkan kepentingan mereka kepada para elit untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan strategi yang jelas dan aksi yang tuntas. Sehingga wajar jika publik berharap besar kepada penyelenggara negara untuk menyelesaikan persoalan anak muda tanpa aktivitas produktif ini. Data BPS itu mestinya menjadi alarm yang membangunkan negeri ini dari mimpi menjadi negara berdaulat, maju, adil dan makmur, serta menjadi negara ekonomi terbesar keempat atau kelima di dunia. Bagaimana bisa berharap menjadi bangsa emas bila generasi pengisinya ialah warga yang membuat cemas? Karena itu, mulailah dari membenahi pendidikan. Jangan biarkan dunia pendidikan menjadi ajang proyek memupuk uang yang pada gilirannya menjadi anak didik atau mahasiswa yang mesti memikul bebannya. Pendidikan mesti diarahkan sebagai kegiatan produktif dan investasi masa depan. Cara pandang bahwa pendidikan membebani anggaran mesti dibuang jauh-jauh, sebab hanya dengan mengembalikan pendidikan kepada substansinya, negeri ini akan mampu meraih nilai tambah secara ekonomi. Cara pandang bahwa pendidikan ialah investasi, bukanlah beban, mesti sudah dibereskan dari hulu, yakni dari pembuat kebijakan. Sayangnya, ketika masih menyaksikan cara pandang sebaliknya dari pemangku kebijakan, misalnya memandang pendidikan tinggi bukan sebagai kebutuhan primer, melainkan tersier. Karena itu, bila kita hendak meraih masa depan dan membereskan 10 juta generasi Z yang tidak produktif itu, jangan ragu untuk berinvestasi dalam pendidikan demi menjamin masa depan bangsa. Supaya jangan sampai Indonesia emas menjadi sekadar jargon kosong tanpa pernah menjadi kenyataan.
Generasi emas yang cemas, itulah topik editorial Media Indonesia kali ini. Nanti Anda bisa bergabung memberikan opini Anda melalui telepon interaktif di 0215839900. Kami akan kembali usai jeda. Tetaplah di Metro TV. Anda kembali di editorial Media Indonesia, pemirsa. Generasi emas yang cemas, itulah topik dalam editorial Media Indonesia kali ini. Bagaimana agar generasi emas ini bisa menjadi generasi yang benar-benar produktif dan bermanfaat bagi bangsa. Kita akan membahasnya secara langsung bersama pengamat kebijakan pendidikan Prof. Cecep Darmawan. Prof. Cecep, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal, sehat selalu. Ya, semoga selalu sehat, Prof. Cecep. Generasi emas, jadi datanya cukup mengejutkan ya, ini hampir 10 juta. Tidak ada kegiatan. Ini survei yang kredibel ya dari Sakernas 2023 dikeluarkan oleh BPS. Jadi akar permasalahannya tuh di mana ya, Prof? Bisa cukup banyak yang tidak berkegiatan seperti ini. Padahal program pemerintah soal supaya mereka produktif juga terus dilakukan. Di mana akar permasalahannya? Ya, tentu kita turut prihatin ya. 10 juta gitu loh. Mereka yang tidak ada kegiatan dari generasi muda kita ya. Ini sebetulnya warning. Kalau kita ingin jadi Indonesia Emas 2045, artinya kan kurang lebih 25-26 tahun lagi ya. Dan waktu ini tidak lama sebenarnya ya. Kalau ini dibiarkan, maka 10 juta ini akan terus bertambah. Ya, akhirnya bukan Indonesia Emas, betul, akan menjadi Indonesia cemas. Nah, oleh karena itu akar masalahnya di mana? Pertama, saya melihat ya pemerintah ini kurang serius ya bagaimana membangun sistem pendidikan yang kuat. Tidak akan menghasilkan SDM yang unggul, yang produktif. Lihat saja data misalnya rata-rata lama sekolah kita, Pak Iqbal, itu baru 8, sekian. Artinya ya belum lulus SMP. Dan hitungan saya untuk menaik 1 digit saja misalnya dari 8, sekian sampai 9, sekian itu butuh 10 tahun. Taruhlah ini Indonesia Emas ada berapa tadi 25 tahun ya. Hanya menaikkan 2,5. Ya 2,5, 2,5. Artinya hanya 10 tahun itu pun artinya belum lulus SMA. Berat. Belum lagi ya data yang ada di kami ini bahwa angka partisipasi kasar anak-anak SMA ke perguruan tinggi, ya SLTA ke perguruan tinggi hanya 31%. Artinya ada 69% itu tidak melanjutkan kuliah. Pantas kalau tadi kemudian 10 juta itu tidak punya kegiatan. Bahkan mungkin kalau datanya digali terus mungkin akan lebih dari itu. Jadi ini adalah generasi muda yang korban karena sisi pendidikan kita yang belum berkualitas. Kemudian juga ya bagaimana soal pendidikan kita yang tidak berkualitas itu berdampak menjadi efek domino gitu ya bagi sektor-sektor lain karena dia tidak terampil, karena dia tadi jadi pengangguran akan membebani secara ekonomi, kemudian dari situ juga tidak bisa meningkatkan kesehatan yang baik, ya karena penghasilan juga ya relatif jadi kecil. Jadi ini menjadi seperti lingkaran setan antara kemampuan daya beli, kesehatan, ya tingkat pendidikan, yang semuanya ini akan menjadi kecemasan-kecemasan kalau tidak diatasi dengan baik dari mulai sekarang. Iya. Prof, ini kan dilema ya. Kita kalau melihat mengurut ke yang skop lebih besar lagi. Ada kondisi ekonomi keluarga yang mungkin tidak begitu mampu sehingga mengharuskan anaknya harus membantu orang tuanya misalnya karena tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, dilema seperti ini apa yang harus dilakukan, Prof? Karena kan anak tentunya hanya ingin misalnya berbakti kepada orang tuanya misalnya, tapi di sisi lain ada tuntutan supaya dia bisa memperoleh pendidikan yang sesuai begitu. Pemerintah harus konsisten satu dengan anggaran pendidikan 20%. Saya selalu tekankan 20% itu untuk operasional dan investasi pendidikan saja, jangan diganggu yang lain-lain. Insya Allah kalau itu bisa dilakukan minimal 20% itu, tidak ada lagi anak SD, SMP ya, syukur-syukur SMA gitu, pada usia-usia tertentu itu tidak ada yang sekolah.
Dan namanya wajib belajar artinya dari SD sampai SMP itu jadi kewajiban pemerintah. Jangan ada lagi anak-anak kita di usia-usia itu ya tidak bisa sekolah. Kalau sekarang orang tuanya tidak mampu, ya banyak skema-skema, ya bukan hanya manis di bibir saja. Skema-skema untuk membantu masyarakat marginal. Ya, untuk apa sekarang kan banyak tuh kartu Indonesia Pintar untuk anak-anaknya ya. Ya. Kemudian bansos gitu, jangan hanya ketika pemilu ya. Jadi menurut saya ini harus kemudian bicaranya bagaimana secara komprehensif mengatasi soal kemiskinan ya. Ada stunting di sebelah sana, kemudian anak-anak yang putus sekolah dan tidak sekolah pada pendidikan dasar. Ini persoalan-persoalan serius yang harus dihadapi dan ini jadi PR ya. Menghadapi 2025-2045 di RPJP. Nah, perumusan RPJP ini harus jelas. Anggaran pendidikan ini menurut Anda sejauh ini apakah sudah efektif dan hasilnya konkret begitu? Oh, masih jauh ya. Karena hitungan 20% dari versi pemerintah dan DPR itu, ternyata itu dibagi bukan hanya untuk dana operasional dan investasi untuk persekolahan dan kampus saja. Makanya sekarang kenapa UKT di kampus juga mahal? Karena dana 20%-nya itu yang turun ke kampus-kampus itu ya tidak seindah apa yang dinyatakan. Karena 20% itu termasuk gaji guru, gaji dosen, dan nomenklatur lain yang pakai nama pendidikan. Sehingga yang masuk ke kampus ya ada menyatakan hanya puluhan triliun saja. Ya pasti tidak akan cukup. Sementara sekarang kampus-kampus mematok UKT yang mahal. Yang disalahin juga kampus. Padahal kesalahan utamanya sebetulnya dari anggaran pemerintah yang kecil terhadap kampus. Jadi ini memprihatinkan. Jadi dia menjadi lingkaran setan menurut saya ya. Yang menurut saya kalau ini tidak diatasi, ya bukan Indonesia emas. Jangan-jangan benar Indonesia cemas. Dan mudah-mudahan itu tidak terjadi. Ya, cegah dari sekarang bagaimana redistribusi anggaran pendidikan, kemudian ya mengait dengan sektor kesehatan, daya beli, ya sektor ekonomi, diperbaiki dari sekarang. Oke, kemudian soal pernyataan pendidikan kita tadi cukup terpana ya dengan data yang dipaparkan tadi Prof. Cacap juga soal perguruan tinggi itu. Ada 69% ya tidak melanjutkan kuliah kalau data yang dimiliki oleh Prof. Cacap. Ini relevan dengan kemarin ada pernyataan soal pendidikan tinggi itu adalah kebutuhan tersier. Nah, bagaimana relevansinya dengan pernyataan itu kalau seorang pejabat pemerintah saja sudah mengeluarkan pernyataan seperti itu, kemudian ternyata relevan dengan kenyataan di lapangan, bagaimana memandang itu, Prof? Ya begini, walaupun pendidikan tinggi itu tidak masuk pada wajib belajar, bukan berarti pemerintah lepas tangan. Betul apa yang sudah dilakukan pemerintah banyak ya. Namun pendidikan itu bukan tiap hari itu makin mahal, bukan. Harusnya tiap hari makin murah. Itu artinya kinerja pemerintah ya bekerja dengan baik untuk rakyatnya. Kalau sekarang pendidikan tiap hari makin mahal, akses masyarakat marginal makin sulit, lalu pendidikan itu untuk siapa? Jadi pendidikan itu kan public good ya, dia barang publik. Tidak boleh diprivatisasi, tidak boleh diliberalisasi, ya tidak boleh menjadi barang-barang ya diswaspadisasi. Dia harusnya ada wilayah pemerintah dan itu kewajiban pemerintah. Makanya kan amanat konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah sekarang persoalannya di pilkada seringkali menyebut pendidikan gratis dengan tanpa skema yang baik ya bagi kualitas pendanaan pendidikan. Jadi saya ingin ya UKT itu tiap tahun itu adalah menurun alias murah bagi masyarakat yang tidak mampu itu bisa mengaksesnya. Ya. Nah, kemudian pemerintah juga tiap tahun harusnya menaikkan anggaran-anggaran untuk pendidikan tinggi. Ya, bukan kemudian sebaliknya dijadikan PTNBH, dana pemerintah sedikit, kemudian menaikkan UKT. Wah, ini sebenarnya pendidikan menjadi elitis. Jadi menara gadingnya begitu tinggi. Dan ini ya bertentangan dengan konstitusi kita, hak memperoleh pendidikan. Oke, kemudian apakah saya ingin tahu analisis Prof soal relevansi antara rendahnya masyarakat yang memutuskan untuk menempuh pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Katanya nanti kalau sudah lulus susah nyari kerja, Prof. Ini artinya ketersediaan lapangan kerja, jadi mereka berpikir ya lebih baik langsung bekerja saja begitu lulus dari SMA atau SMK begitu. Bagaimana relevansinya dengan itu? Apakah memang karena tidak susah mendapatkan pekerjaan meskipun kuliah sudah mahal-mahal tapi habis itu susah dapat kerja? Apakah itu penyebabnya? Ya,
banyak penyebab sebetulnya ya mengapa SDM kita sudah lulus susah kerja. Bisa jadi karena memang kualitas pendidikannya yang belum optimal, misalnya kurikulumnya dan standar proses dan lain-lain. Ya bisa jadi juga karena memang lapangan pekerjaannya juga terbatas. Ya, soal ekonomi. Atau bahkan ya mereka juga tidak mau kuliah itu karena memang tidak bisa kuliah, bukan tidak mau kuliah, tidak bisa kuliah. Ya, karena skema bantuan bagi masyarakat marginal misalnya kurang optimal. Jadi tidak semata-mata nggak bisa kerja itu sekedar kurikulumnya jelek atau kurang bagus ya. Ini juga jangan-jangan susah diakses. Padahal harusnya pendidikan tinggi juga adalah ya sektor yang terbuka. Bukan soal itu tingkatan tersier sehingga pemerintah lepas tangan, bukan. Justru harusnya ya mendorong bagaimana tadi kan rata-rata lama sekolah kita masih tingkat SMP pun belum selesai, harusnya ditingkatkan terus. Ya, kalau bisa pada tahun sekian kita itu juga lulus SMA, kemudian masuk perguruan tinggi itu menjadi prioritas. Ya, jangan kemudian ada pembicaraan, ya itu kan tidak wajib. Menurut saya sih ini tidak bijak ya kalimat bahasa atau bahasa narasi seperti itu. Harusnya pendidikan tinggi kita itu tadi jadi menara air, murah, bisa diakses gitu ya. Dan semua mereka yang tadi 31% ditaikkan deh gitu ya. Misalnya jadi bertahap tuh mau jadi 40, 50 sampai sekian 10% ya akses anak-anak kita di perguruan tinggi. Kalau tidak tiap tahun ya 69%-an kurang lebih anak-anak SLTA tidak melanjutkan kuliah, mereka kasihan. Ya mungkin sebagian jadi pengangguran, mungkin bekerja pada sektor-sektor itu. Prof. Cecep, apakah ini artinya mindset dari bahkan pemerintah itu sendiri membuat kebijakan pendidikan itu bukan investasi? Nah, ini harus ditanya ya, betul, lebih jauh. Jadi sisi filosofis kita itu sebetulnya pendidikan itu kan harusnya jadi alat investasi masa depan bangsa. Karena saya tadi katakan ya bidang pendidikan itu akan menjadi ya faktor determinan atau domino efek bagi sektor-sektor lain. Kalau pendidikannya terpuruk, maka yakinlah sektor lain juga akan terpuruk. Tapi kalau pendidikannya berkualitas dan itu memang butuh waktu, maka insya Allah sektor-sektor lain juga berkualitas dan akan meningkatkan harkat martabat bangsa. Oke, jadi mindsetnya belum sampai ke situ ya. Artinya masih terkesan sebagai beban begitu pendidikan ini? Saya kira harus diubah mindsetnya. Pengeluaran dalam sektor pendidikan itu bukan sekedar pengeluaran ya, tetapi dia harusnya menjadi bagian investasi masa depan. Sehingga berapapun anggaran yang dimintakan oleh sektor pendidikan yang minimal 20% itu ya dibiayai dengan baik, dengan benar. Ya jangan lagi diembel-embeli dengan bahasa politis 20%, tapi di dalamnya ya ada gaji guru, gaji dosen, dan nomenklatur lain yang memakai dana pendidikan sehingga masuk ke sekolah dan masuk ke perguruan tingginya kurang dari 10%. Dan ini berat. Banyak pekerjaan rumah ya Prof. Cecep ya, termasuk bagaimana soal tenaga pendidik honorer misalnya, tapi itu nanti masalah lain. Terima kasih Prof. Cecep sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia. Mbak Khania, sudah dipetakan ternyata cukup kompleks juga, tapi yang cukup mengejutkan juga sebenarnya anggaran saja selama ini tuh masih belum terserap dengan benar, belum efektif ya untuk pembangunan pendidikan di Indonesia. Iya, kalau misalnya dari apa yang disampaikan oleh Prof. Cecep, kita mencoba untuk menggali lebih jauh sebenarnya akal permasalahan, sumber permasalahannya itu apa, bagaimana mutu pendidikan di Indonesia saat ini, bagaimana kemudian bisa tahun kemarin ada 10 juta dari Gen Z kita ini yang tidak berkegiatan. Gitu, dan salah satunya tentunya dikaitkan dengan mutu pendidikan. Tadi kan dikatakan bahwa pendidikan ini adalah faktor determinan untuk sektor-sektor yang lain gitu. Jadi memang harus diupayakan solusi yang lebih komprehensif ke depannya dan bukan satu-satunya hanya bisa diatasi dengan anggaran, walaupun anggaran itu kemudian tadi dikatakan tidak semuanya itu dimanfaatkan untuk kebutuhan operasional gitu. Jadi ada yang di luar itu, ya itu yang kemudian membuat anggaran yang masuk gitu ke kampus, ke sekolah dan lain sebagainya itu tidak 100% gitu, karena ada yang kemudian disisihkan untuk hal-hal lain begitu. Termasuk juga gaji guru, dosen dan lain sebagainya begitu, itu tidak semuanya diarahkan untuk itu. Ya itu yang kemudian harus dicarikan solusinya seperti apa. Dikatakan bahwa ini adalah warning begitu ya, karena
itu juga menjadi tanda tanya ketika mereka tidak beraktivitas, tidak berkegiatan, lalu apa yang mereka lakukan? Betul, gitu. bahkan ini yang menggelitik ya, ini bukan tidak produktif loh, tapi tidak berkegiatan. Tidak berkegiatan, Jadi, tidak bekerja, tidak sedang sekolah, dan juga tidak sedang training begitu ya. Sementara masa depannya ini kan masih panjang begitu ya. Dan dengan aspirasi kita untuk mencapai Indonesia Emas 2045, setiap tenaga produktif ini kan harus bisa dimanfaatkan untuk berkontribusi secara ekonomi begitu, yang kemudian mereka ini bisa harusnya menjadi tenaga yang produktif untuk ujung-ujungnya lagi-lagi ya pertumbuhan ekonomi kita juga bisa digenjot ke depannya begitu ya. Jangan kemudian mereka akhirnya menjadi beban gitu, karena nanti akan memunculkan persoalan-persoalan sosial ketika mereka menganggur, mereka tidak beraktivitas dan lain sebagainya. Dan tadi yang kemudian mungkin harus juga digarisbawahi apa yang disampaikan oleh Prof. Cecep, kalau dibiarkan gitu ya kemungkinan ini akan terus bertambah. Ini kan baru tahun kemarin, tahun ini 10 bagaimana? juta bisa tambah lagi ya, Bisa tambah terus lagi. dibiarkan, Dan ya. juga soal angka partisipasi yang baru sampai dengan SMP yang dikatakan seperti itu. Dan dikatakan 69% butuh 10 tahun untuk naik 1% gitu ya. Artinya ini harus menjadi perhatian kita bersama, karena kan yang namanya wajib sekolah itu kan 12 tahun gitu ya. Terlepas dari apa yang disampaikan oleh salah satu petinggi di Kemendikbud. Soal pendidikan tinggi itu adalah kebutuhan tersier. Ya tentunya itu mungkin kurang bijaksana untuk disampaikan begitu ya. Tapi pada kenyataannya memang kewajiban yang sekarang harusnya dijaga itu adalah bagaimana anak-anak Indonesia itu menuntaskan paling tidak 12 tahun sekolah, kemudian setelah itu akan diikuti dengan kuliah ataupun dengan pelatihan gitu, atau juga misalnya dari SMA itu kan juga ada yang sekarang sudah penjurusan SMK dan lain sebagainya. Tapi pada prinsipnya bagaimana ketika mereka pada usia yang harusnya produktif, ya mereka itu bisa berpenghasilan gitu, dan berpenghasilannya itu ya tentunya ya juga di sektor-sektor yang formal bukan informal begitu, seperti yang sekarang terjadi begitu. Nah, ukuran-ukuran ini sebenarnya yang kemudian kalau kita kaitkan lagi dengan anggaran itu bagaimana kita kemudian mengukur gitu keberhasilan yang sudah tercapai sampai dengan sekarang dengan anggaran yang begitu besar begitu. Ukuran-ukuran keberhasilannya seperti apa gitu, karena skor PISA kita aja jauh gitu. Kalau perbandingannya dengan negara lain ya ini di dalam negeri sendiri, tapi perbandingan dengan negara lain itu kan ada skor PISA begitu misalnya yang menjadi salah satu indikator, itu kita masih agak ketinggalan gitu. Nah, apa yang harus dijadikan indikator gitu? Karena kalau kita bicara 2045 tidak ada artinya ada 70% dari demografi kita yang berusia produktif tapi kemudian mereka tidak berkontribusi. Nah, salah satu cara untuk kemudian mereka itu bisa berkontribusi ya dari pendidikan, dan ini yang harus kita sadari bersama gitu. Karena dari pendidikan ini termasuk juga ke jenjang perguruan tinggi ya. Itu nanti mungkin kita bisa bahas lebih jauh mengapa kemudian kuliah itu menjadi penting begitu ya. Nanti kita tanya para pemirsa ya. Nanti akan kita berikan kesempatan menarik ini bagaimana melihat perspektif para pemirsa yang tadi sudah menyaksikan juga mendengarkan langsung pendapat dari Prof. Cecep. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, pemirsa, dan saatnya kami undang Anda untuk memberikan opini melalui sambungan telepon terkait dengan topik kita pada pagi hari ini, generasi emas yang cemas. Yang pertama ada Ibu Lia dari Purbalingga, Jawa Tengah. Ibu Lia, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ibu. Ya. Bagaimana Ibu Lia, apakah Anda optimis generasi emas ini bisa dicapai pada tahun 2045? Ya, kalau saya kan sebetulnya generasi tua ya, udah 60 tahun gitu. Cuman saya kan juga
punya cucu yang masih sekolah gitu, masih SD gitu, mau SMP. Jadi kalau saya lihat gitu ya, bantuan-bantuan pemerintah itu justru mendidik rakyat Indonesia itu menjadi malas gitu. Karena sebagian besar rakyat Indonesia kan masih pendidikannya nggak semua 12 tahun gitu. Jadi kalau dapat bantuan itu kadang-kadang disalahgunakan gitu. Kalau saya pribadi ingin mengusulkan saja kalau bantuan itu yang justru membuat rakyat Indonesia itu punya karakter yang tidak menjadi malas, terutama untuk pendidikan gitu loh. Jadi kalau kayak saya kan masih tetap punya image itu kalau sekolah swasta itu lebih membuat masyarakat itu jadi punya karakter gitulah, karakter yang baik. Membuat gitu. malas itu seperti apa, Bu? Ya itu bantuan bansos itu kan sampai ke masyarakat bawah itu kadang-kadang kan disalahgunakan gitu. Jadi mereka sudah dikasih bantuan tapi kan kelihatannya kayak masih susah saja gitu. Padahal saya pribadi itu juga golongan masyarakat kecil loh. Tapi kita karena nggak suka ya, maksudnya kalau kita masih bisa kenapa harus dibantu? Maksudnya kayak gitu. Kalau saya malah Kepada anak muda juga ya, kalau Ibu bercermin dari anak cucu Bu Lia? Iya, gimana? Termasuk berdampak ke anak-anak muda juga ya kalau dari kesaksian dari... Jadi kalau saya kan dari kecil dulu terus terang sekolah swasta ya, jadi sampai tua begini kan mendidik anak-anak saya itu jangan berharap bantuan, harus berusaha gitu, pasti bisa, pasti ada jalan gitu. Itu kan karena pendidikan juga kan, karena pengaruh pendidikan gitu. Anak saya dulu sekolah di swasta gitu, jadi dia punya karakter gitu loh, karakter yang harus berusaha gitu. Jadi soal mental, mindset, pembangunan karakter itu juga penting ya. Terima kasih Ya, Ibu Lia. Ya, itu harusnya bantuan untuk pendidikan saja gitu. Maksudnya untuk yang terutama swasta semua harus rata itu. Terima kasih. Yang dibutuhkan ya. Terima kasih Ibu Lia dari Purbalingga. Kita ke Pak Saragih di Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Pak Saragih, selamat pagi. Selamat pagi Pak Saragih. Selamat pagi, ya. Ya, silakan Pak Saragih, mungkin TV-nya bisa dimatikan saja mendengarkan suara dari telepon supaya tidak feedback. Silakan Pak Saragih. Silakan Pak Saragih. Baik, terima kasih. Halo? Ya, langsung saja Pak Saragih. Ya, begini, saya melihat dari sisi tanggung jawab pemerintah ya, sebab pendidikan ini kan sudah dijamin undang-undang. Nah, kemudian kedua dari sisi pelayanan publiknya ya. Pendidikan ini salah satu jasa publik ya. Di mana pelayanan publik itu adalah kebutuhan dasar ya. Bagaimana kita bisa mau mencapai generasi emas jika ada kebutuhan dasar itu saja tidak tercukupi? Itu yang pertama. Kemudian dari sistemnya, sistem rekrutmen mahasiswa. Saya melihat ganti menteri, ganti sistem. Ganti menteri, ganti sistem ya. Nah, produk-produk sarjana sekarang ini saya lihat nggak ada paralelnya ya. Artinya ada yang saya kenal itu dia sarjana kesehatan masyarakat, tapi ujung-ujungnya dia jadi apa ya? Jadi pegawai admin misalnya. Nah, itu jadi bagaimana kita mau meraih generasi emas kalau itu salahnya di mana? Berarti dari sistemnya, dari sistem rekrutmennya, dari sistem kurikulumnya. Loh kok kenapa sih di SMA, di SMP ada sekarang sekolah penggerak, Merdeka Belajar. Nah itu kadang nggak link dia di perguruan tinggi ya. Jadi bagaimana kita mau meraih generasi emas? Itu dari sisi sistemnya. Kemudian dari sisi pembiayaan, tadi saya nggak setuju dengan Ibu tadi. Ada kemandirian katanya. Padahal ini kan pendidikan 20% dijamin undang-undang di APBN. Nah di situ kita melihat tanggung jawab pemerintah di mana. Kemudian kita lihat sekarang situasi ekonomi kita di Indonesia ini. Kan siapa sih yang bilang kita sebagai negara maju? Masih banyak loh mas, rakyat kita yang buta huruf ya. Kita mau jujur aja lah. Kalau mau jujur aja banyak itu masih buta huruf.
Bahkan yang SMP pun dia sudah SMP belum bisa membaca. Nah ini kan sudah luar biasa ya. Ironis Saya ya. rasa itu aja lah Mas. Baik. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak. Tadi ada Pak Saragih dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Selanjutnya ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi bukannya. Pagi. Silakan Pak Ondo. Bukannya punya anak yang kuliah nggak? Punya. Iya berat kan Bu ya. Oke. Jangankan kuliah Bu, SMA, SMP, SD saja ada yang tidak mampu. Jadi coba dikaji ulang itu sistem pendidikan di Indonesia. DPR itu kemana? Seperti pemadam kebakaran saya lihat. Setelah mahasiswa demo-demo baru mereka buat pansus pendidikan. Generasi emas yang cemas saya setuju nih judul. Sungguh mencemaskan generasi emas. 21 tahun lagi jadi generasi yang cemas mereka. Akhir-akhir ini adik-adik mahasiswa itu rame-rame protes tentang UKT, uang kuliah termahal. Uang kuliah tunggal ya. Sengaja saya pelesetkan sedikit termahal gitu ya. Kampus jadi pusat perdagangan, bukan pusat pendidikan. Di mana-mana di kampus sekarang itu udah tawar-menawar lagi itu anak-anak yang mau masuk itu, apalagi di bidang kedokteran. Awasi itu kampus, tidak semena-mena menaikkan UKT. Saya kira mengatasinya, perbanyak itu beasiswa. Hendaknya setiap provinsi ada anggaran APBD-nya untuk beasiswa. Yang APBN 20% itu tidak mutlak 20% itu, hanya sebagian kecil saja itu. Jadi tidak bisa mengatasi. Setiap BUMN harusnya juga memberikan beasiswa. Jangan hanya untuk dikorupsi seperti di Timah, di Taspen, dan lain-lain. Cukup untuk beasiswa kalau uang yang dikorupsi itu dijadikan untuk biaya pendidikan. Wah, ratusan ribuan orang kali yang bisa diatasi. Saya ingat dulu itu ada beasiswa Super Semar, saya juga ikut mengatasi itu waktu masih di Seknek. Itu sangat bermanfaat, tapi sekarang hilang lenyap. Coba dibuat lagi lah, kan tidak salah pemerintah membuat beasiswa Super Semar kembali. Atau diganti namanya menjadi beasiswa apa. Demikian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Ondo Silitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Itu tadi pendapat beberapa menarik, ada yang cukup berbeda pendapat di situ dari penelpon yang sudah bergabung dengan Editor Media Indonesia. Namun kita akan bahas lebih lanjut usai jeda, pemirsa. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Ini sebenarnya 2045 tuh terkesan sudah masih lama, tapi kalau tidak segera diatasi, tidak segera dipersiapkan strategi yang matang 25 tahun lagi. 25 tahun lagi tiba-tiba udah besok gitu ya, Mbak. Tidak terlalu lama, tiba-tiba udah besok aja begitu. Nah, jadi kalau mendengarkan perspektif dari penelpon tadi cukup menarik ya, karena ada juga yang menceritakan pengalamannya, punya anak cucu, bahkan bisa membandingkan dengan masa mereka dulu menempuh pendidikan, bahkan ada yang dulu waktu era saya misalnya beasiswanya seperti ini, itu untuk mendukung mahasiswa juga yang mungkin tidak begitu mampu begitu. Iya. Nah, artinya, Ya semua punya keprihatinan sih ya, karena soal pendidikan ini tuh sebenarnya menjadi perhatian kita semua, dan kita juga prihatin begitu bahwa kemudian sistem pendidikan yang ada, walaupun dikatakan tadi ada yang sempat mengatakan apakah mereka kemudian korban dari sistem karena menterinya ganti, kurikulumnya ganti dan lain sebagainya gitu. Jadi bingung katanya. Menjadi tidak bingung inline. dan lain sebagainya, tidak inline. Belum kita bicara soal link and match, karena kan semua itu punya analisanya masing-masing begitu ya, pangkal permasalahannya ada di mana. Tapi ujung-ujungnya itu adalah bagaimana kita memanfaatkan bonus demografi nih, kan dikatakan seperti itu, bonus demografi yang seharusnya menjadi berkah gitu. Di tahun 2045 nanti 70% dari penduduk kita itu berada dalam usia produktif begitu. Bagaimana kemudian kita memanfaatkan itu kan gitu. Nah, itu kan harus dimulai dari sekarang. Bibit-bibit unggulnya itu sudah ada di antara kita, di sekeliling kita. Datanya gitu. sudah ada ya, Mbak ya? Iya, dan mereka lah yang akan memimpin ke depan, sehingga mutu pendidikan itu kalaupun sekarang masih banyak tantangan ya harus segera ditingkatkan, harus ada strategi yang lebih konkret, lebih terarah, lebih jelas dan tuntas gitu untuk kemudian menyelesaikan segenap permasalahan yang sedang kita hadapi sekarang. Karena banyak gitu kan, lagi-lagi pendidikan itu kan tadi dikatakan sebenarnya bisa
bisa berpengaruh ke banyak sektor, termasuk juga sektor ketenaga kerjaan dan lain sebagainya gitu kan. Nah ini yang kemudian harus menjadi perhatian kita bersama, menjadi warning gitu bagi kita bersama untuk segera lebih serius begitu. Karena ada efek domino ya katanya. Nanti kalau misalnya pendidikannya domino. tidak benar, nanti bisa ke ekonomi, ke kesejahteraan, bahkan bisa ke politik juga ya kalau misalnya ditarik dalam konteks yang lebih luas. Ini kan datanya sudah ada hampir 10 juta, tidak ada kegiatan. Nah, artinya harus fokus di situ karena NIET ini kan not in education, not in employment, not in training. Artinya dengan data yang ada ini bisa dilakukan strategi. Ya harus dicari tahu gitu sebenarnya apa yang menyebabkan mereka itu berada dalam kategori itu. Walaupun coba saya cari dulu begitu ya. Ada beberapa alasan yang kemudian dikemukakan mengapa kemudian anak muda kita itu masuk dalam kategori tersebut itu antara lain misalnya putus asa, disabilitas, kurangnya akses transportasi dan pendidikan, ada keterbatasan finansial juga, kewajiban rumah tangga dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya banyak gitu permasalahan ini yang kemudian harus dicarikan solusinya begitu karena lagi-lagi yang namanya hak untuk mendapatkan pendidikan itu kan dijamin gitu dalam konstitusi gitu ya. Jadi kesetaraan dan kesempatan itu memang harus dibuka seluas-luasnya, jangan menjadi menara gading yang dikatakan seperti itu. Karena belum apa-apa misalnya untuk masuk kuliah sekarang UKT juga naiknya sembarangan dalam tanda kutip gitu yang membuat akhirnya masyarakat atau paling tidak ya dari mahasiswanya kemarin protes gitu ya. Nah ini yang harus dicarikan gitu solusinya gitu, tapi harus komprehensif memang gitu karena kalau kita bicara salah satu alasan mereka itu masuk dalam kategori tersebut misalnya akses transportasi gitu kan, jadi sebenarnya kan ini pendekatannya harus komprehensif gitu, tapi memastikan bagaimana paling tidak wajib belajar 12 tahun itu terlaksana dengan baik gitu. Nah, soal akses transportasi jadi ingat ini relevan dengan poin terutama di luar Jawa ya bahkan ya. Kita tidak hanya berbicara soal Pulau Jawa. Berapa sering kita kemudian waktu itu banyak liputan misalnya jembatan yang putus, bagaimana anak-anak sekolah ini harus berjibaku. Tadi kan Ibu Lia sempat mengatakan bagaimana kemudian misalnya anak-anak kita punya karakter yang lebih tangguh, jangan selalu dikasih bantuan-bantuan. Tapi pada kenyataannya itu kan belum merata juga gitu di daerah-daerah lain kita melihat banyak yang kemudian juga berjibaku gitu untuk misalnya untuk mencapai ke sekolahnya saja loh begitu ya. Bagaimana memastikan anak-anak kita itu tidak harus mendapatkan masalah seperti itu. Kita belum bicara soal keterbatasan finansial, belum bicara soal kewajiban rumah tangga dan lain sebagainya, begitu ya. Karena memang yang masuk dalam kategori tersebut adalah kelompok marginal, begitu, kelompok yang memang harus dibantu, gitu. Nah, bantuan seperti apa sebenarnya yang paling cocok untuk bisa mereka tetap bisa mengakses pendidikan yang sama rata dengan mereka-mereka yang lain, gitu, sehingga ya masa depan kita ini terjamin lah gitu. 2045 itu akan dipimpin oleh generasi yang unggul, yang berdaya saing. Karena kita tidak bicara soal berdaya saing di dalam negeri ya. Kita juga berdaya saing di luar negeri gitu. Karena kompetisinya juga ada di luar sana gitu. Nah, kalau misalnya soal ketersediaan beasiswa dan lain sebagainya itu yang kemudian juga harus dipikirkan. Sebenarnya ada gitu. Tapi datanya kan sudah dimiliki. Mereka yang membutuhkan ada berapa orang misalnya. Iya. Dan maksudnya banyak sekali gitu yang memberikan beasiswa pendidikan. Tapi kemudian indikator bagaimana cara mengukur keberhasilannya, bagaimana kemudian indikatornya itu. Siapa yang harus mengingatkan Mbak Kania terakhir? Supaya yang harus mengingatkan ya pemerintah. Termasuk tadi ada disebut juga DPR, apakah bisa? DPR betul juga harus mengawal begitu ya. Jangan kemudian ketika ada yang protes baru kemudian bergerak dan lain sebagainya gitu. Memang harus ada yang mengawal prosesnya dan juga kita semua gitu sebenarnya kewajiban dari kita semua untuk memastikan anak-anak kita itu mendapatkan akses pendidikan yang memadai karena ujung-ujungnya mereka yang akan memimpin gitu. Oke. Baik, terima kasih Mbak Kania. Kita benar-benar berharap ya ini generasi emas bisa tercapai di tahun 2045 yang tinggal 25 tahun lagi. Biasanya tidak terasa tiba-tiba sudah tahun depan begitu. Sekali lagi terima kasih Mbak Kania. Terima kasih juga para pemirsa yang sudah menyaksikan. Pemirsa, itulah tadi editorial media Indonesia. Pendidikan mesti diarahkan sebagai kegiatan produktif dan investasi masa depan. Cara pandang bahwa pendidikan membebani anggaran mesti dibuang jauh-jauh. Sayangnya kita masih menyaksikan cara pandang sebaliknya dari pemangku kebijakan yang memandang pendidikan tinggi bukan sebagai kebutuhan primer melainkan tersier. Bila kita hendak meraih masa depan dan membereskan 10 juta Gen Z atau generasi Z yang tidak produktif itu, jangan ragu untuk berinvestasi dalam pendidikan demi menjamin masa depan bangsa. Supaya jangan sampai Indonesia emas menjadi sekedar jargon kosong tanpa pernah menjadi kenyataan. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Editor Media Indonesia. Saya Iqbal Imawan. Sampai jumpa. Metro TV.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.